Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau share resep pastry bolen anti gagal dan bisa dijadiin ide jualan loh. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, di sini aku pakai bahan-bahannya yang simple aja. Ada terigu protein tinggi sekitar 200 gram. Kemudian ada susu UHT 80 ml, margarin 75 gram, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili, kuning telur 1 butir, dan 3 sendok makan gula pasir yang sudah dihaluskan ya. Kemudian semua bahan kita campurkan menjadi satu seperti ini. Untuk susu UHT kita masukkan di akhir ya. Langsung ini tercampur. Kita tuangkan sedikit demi sedikit aja. Atau seperti yang aku lakukan di sini, gulanya itu terakhir juga bisa. Lalu kita aduk seperti ini. Kita campur sampai rata, tidak ada yang bergerindil ya. Aduk adonan sampai kalis, sampai tidak ada yang menempel di dalam wadah. Kita masukkan lagi susunya seperti ini. Susunya untuk UHT itu bisa diganti dengan air atau susu bubuk yang sudah diseduh menggunakan air biasa ya. Tapi di sini aku pakai susu UHT. Untuk hasil yang lebih bagus sih pakai susu UHT. Setelah kalis, setengah kalis seperti ini, sudah kalis ya, cukup lembab adonannya seperti ini. Kita simpan ke dalam plastik apa aja, plastik wrap seperti ini bisa. Lalu kita masukkan ke chiller kulkas ya selama 15 menit, paling lama 30 menit atau 1 jam masih boleh. Kemudian ini untuk adonan B, tadi adonan A ya, mohon maaf, adonan A, yang sekarang ini adonan B. Ini adonan lemak. Adonan lemak itu terdiri dari 100 gram terigu, protein tinggi juga, lalu 75 sampai 85 gram butter margarin. Kemudian 1 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Yang kualitas bagus ya, minyak goreng kemasan. Seperti ini kita campur. Lalu kita aduk sampai tercampur rata, tidak ada yang bergerindil ya. Karena ini pastry, jadi usahakan untuk adonannya itu tidak masih bisa dibentuk ya teman-teman. Jadi nggak pisah-pisah, nggak hancur adonannya ini. Kalau misalnya kalian buat masih terpisah-pisah adonannya, untuk adonan B bisa ditambah lagi margarin atau minyak goreng, tapi saya sarankan pakai margarinnya aja. Setelah itu adonannya kita masukkan ke dalam plastik seperti ini, tertutup untuk menjaga kelembapan dari adonannya ya. Lalu kita masukkan ke dalam kulkas sama seperti adonan A. Sambil menunggu adonannya yang tadi kita sudah dinginkan, kita goreng dulu pisangnya. Untuk isian nanti gorengnya itu menggunakan margarin atau butter ya, bebas. Margarin saja juga bisa. Setelah kita goreng seperti ini, kita siapkan isian lainnya seperti keju dan juga coklat. Di sini aku kejunya diparut seperti ini aja, bisa dipotong-potong juga boleh, sesuai selera aja.
Kemudian kita bagi-bagi untuk adonan A dulu yang tadi sudah kita dinginkan. Kita bagi-bagi menjadi 16 sampai 18 bagian. Setelah kita potong seperti ini, kita bulatkan. Untuk tujuannya untuk pembulatan ini agar mudah nanti pada saat proses pelipatan ya, pada saat digiling. Dan yang ini adalah adonan B tadi, adonan lemak ya. Ini juga sama, kita potong-potong dulu menjadi 16 sampai 18 bagian. Setelah itu kita bulatkan seperti ini, adonannya dibulatkan agar mudah dibentuk. Lalu kita masuk ke proses pelipatan ya teman-teman. Di sini adonan A itu di luar untuk kulit, lalu adonan B dimasukkan ke dalamnya, lalu kita lipat seperti amplop. Di sini aku pakai plastik untuk pada saat proses penggilingan agar adonannya tetap lembab, tidak kering dan mudah dibentuk pada saat dilipat, tidak pecah ya. Sampai 2 kali ya lakukan adonan. Proses ini harus dilakukan sekitar 2 sampai 3 kali pelipatan. Lakukan hal ini pada setiap adonan yang tadi ya, 18 bagian tadi itu. Ini sampai 3 kali pelipatan, lalu kita simpan ke dalam loyang. Nah, setelah itu kita tutup plastik seperti ini untuk menjaga suhu atau menjaga kelembapan adonan. Nah, setelah itu kita giling lagi. Di sini sudah proses pengisian filling bolen ya, pengisian isian bolen. Di sini pisang, coklat dan keju. Untuk yang di sini yang aku buat itu coklat dan pisang saja. Untuk bagian ujungnya seperti ini, kita giling lebih tipis untuk bagian kulitnya, serapih mungkin. Lipatnya seperti amplop ya teman-teman, seperti ini. Setelah semuanya selesai proses pelipatan, lalu kita olesi dengan kuning telur seperti ini, tipis-tipis dulu karena nanti ada pengolesan kuning telur yang keduanya. Setelah di oven sekitar 15 menit kita keluarkan lagi. Seperti ini diolesi, lalu langsung diberi topping sesuai dengan selera kalian. Di sini aku pakai topping coklat dan keju. Setelah itu kita panggang. Setelah ovennya itu sudah dipanaskan sekitar 15 menit ya, dengan suhu 200 derajat. Lalu kita masukkan adonan kuenya. Untuk apinya itu api atas dan api bawah ya untuk oven listrik. Kalau untuk oven tangkring bisa diletakkan di posisi di tengah. Nah, di sini proses sudah 15 menit, lalu diolesi lagi dengan kuning telur supaya hasilnya lebih cantik untuk warnanya ya, dan tidak terlalu gosong. Boleh ditambah lagi toppingnya jika memang dirasa kurang ya. Lalu kita masukkan lagi ke dalam oven, tunggu lagi sekitar 15 menit, jadi totalnya sekitar 30 menit atau 35 menit tergantung dari panasnya oven masing-masing ya. Lalu kita keluarkan seperti ini, bisa langsung disajikan
seperti ini hasilnya. Cantik banget kan? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.